wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Megi Chandra Agustin di tim Fakta Mistis. Kali ini saya sama tim berada di Jembatan Cipunagara yang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu sama Kabupaten Subang. Jadi penulisan kali ini bersama tim Fakta Mistis, saya dan tim ingin mengungkap fakta di tempat ini, di Jembatan Cipunagara. Kembali lagi bersama saya Megi Chandra Agustin. Sekarang saya sama Taufik. Pak, boleh diceritain nggak di sini gimana aura-auranya? Auranya sangat ini ya, kalau menurut saya sih sangat besar di sini ya. Dari pas pertama masuk udah kerasa energinya yang dari arah sungai, dari arah jembatannya mereka udah mulai pada muncul, cuman masih belum bisa diajak berinteraksi karena mungkin jamnya juga masih belum terlalu malam. Bisa diceritain nggak ada sosok apa di sini? Di sini ada sosok di sana yang pas ada jembatan kereta itu ya. Oh iya. Di bawahnya itu. Tapi boleh diceritakan nggak di sini ada sosok apa teman-teman? Ada di sebelah sana ya. Di sini ada sosok perempuan. Yang satu berwajah, yang satu dia pakaiannya hitam, rambutnya panjang tapi cuma cantik. Yang satu warna putih ya. Kalau menurut saya itu ada siluman buaya putih ya, sama buaya biasa di sini. Nah di sini juga ada di sebelah sananya ada kayak tadi pas ada seperti ular ya, ular besar. Cuma masih belum jelas soalnya kan jamnya juga masih, kita baru masuk, belum interaksi. Cuma yang dua wanita itu kayaknya udah mau berinteraksi. Cuma yang satu senyum, yang satu agak seperti marah gitu. Mungkin itu suatu gambaran yang ada di sini. Itu hanya sedikit ya yang kita bisa lihat. Nanti mungkin kalau udah jam udah mulai malam mungkin mereka baru bisa muncul. Banyak kayaknya di sini, cuma energinya masih belum jelas gitu. Yang sudah jelas tadi yang dua cewek itu, yang satu pakai baju hitam, yang satu baju putih ya. Juga ada sosok ular besar di sini ya. Cuma dia diam, nggak gerak. Ya, hampir mau berinteraksi dulu. Ya mungkin saya coba untuk berinteraksi dulu, siapa tahu kita izin dulu ya, biar nggak ada gangguan. Nah teman-teman, selanjutnya hampir mau berinteraksi langsung ya, jadi ikuti terus. Ya suara saya juga agak sedikit berat, jadi nggak bisa full di sini soalnya energinya benar-benar kuat. Assalamualaikum. Banyak. Islam kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Hei. Bahan aja kali dia. Terus bisa ditunjukkan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Fakta Mistis masih penasaran ya, Mbak. Terkait episode kita yang kemarin yang di Jembatan Cipunagara. Jadi kemarin tuh info-infonya belum cukup Akurat. akurat. Soalnya kan kita kemarin dikasih waktu sampai jam 12.
Jadi kita diizinin, cuma dikasih waktu sama beliau. Kita cuma sampai jam 12, sedangkan jam 12 kita masih belum selesai gitu kan untuk menggali informasinya. Maka dari itu saya akan coba klarifikasi lah, apa sih yang belum dijelaskan dari hasil eksplor kemarin di jembatan Cipunagara ya. Ini Ampi boleh diceritakan nggak yang nggak jelasnya itu di mana? Masa? Ya teman-teman tahu kan kemarin belum cukup jelas informasinya. Itu kemarin kita syuting di explore di jembatan Cipunagara ya, tepatnya ada di bawah jembatannya kita ya. Nah, terus ini mau nanya Ampi nih, di sana tuh makhluknya ada apa aja gitu makhluknya? Jenis apa aja? Di sana makhluknya yang pertama kemarin ya masuk kan penjaga gerbangnya ya, siapa itu, dia sosoknya seperti buaya ya, dia mengizinkan. Lalu pas kalau dijelaskan sih banyak makhluk di situ ya, ada arwah gentayangan, juga ada suara tangisan wanita, ada anak kecil, macam-macam lah gitu kan makhluknya kan jenisnya. Cuma mereka belum muncul karena belum jam 12 malam kan. Yang itu sama yang kedua itu penguasa di sana ya, Ratu Buaya Putih sama Ratu Buaya yang si penguasanya itu. Terus lanjutkan. Terus kan kemarin ya nggak sempet ke kamera pas saya pulang. Saya kan ada yang ngikut ya. Nah itu boleh diceritakan guys siapa? Itu sosok Buaya Putih ya. Buaya Putih beliau tuh ajudan dari si penguasa itu, Nyimas siapa namanya, Nyimas Dewi Arumsari ya. Nyimas Dewi Arumsari, dia ajudannya karena dikira kita akan melakukan hal tidak baik di situ ya. Jadi dia tuh mengintai. Apakah benar Ampi di situ tuh pernah ada kejadian hal bunuh diri, apa orang yang gantung diri, apa gimana? Kalau masalah itu sih mereka tidak memberi informasi kemarin ya, tapi jelasnya ada. Kemarin ada arwah penasaran di situ, ada orang tenggelam juga di situ, cuma mereka tidak memberi informasi kenapa bisa kejadian seperti itu. Itu emang udah takdir atau ada sangkut pautan dengan mereka nggak ngasih tahu di situ kan. Jadi emang benar ada di situ. Ada kejadian banyak di situ, banyak korban sih. Kalau saya lihat kemarin, bahkan banyak suara makin malam itu kayak suara jeritan, tangisan itu ada gitu. Pesan-pesan dari mereka untuk kita itu gimana tuh Ampi? Pesan-pesan maksudnya? Pesan-pesan supaya jangan gimana? Jangan melakukan hal maksiat atau gimana gitu. Ya kemarin kan pas masuk Ratu Buaya itunya si Nyai Mas Dewi Arumsari, dia kan ngomongnya nggak jelas ya, jadi kecil suaranya. Jadi dia berpesan ke semua warga yang ada di Semenanjung atau di sepanjang Sungai Cipunagara agar bisa menjaga dan melestarikan, jadi harus berimbang gitu. Dia menitip pesan seperti itu gitu, jangan sampai itu fungsinya beralih gitu sungai itu. Jadi jangan sampai seperti meracuni gitu kan, kata dia, dengan obat-obat. Harus dijaga gitu ya, jangan sampai gitu. Kebanyakan katanya sungainya diracun gitu kan, jadi dikotori gitu. Jadi dia tidak suka dengan itu, jadi merusak lingkungan gitu aja. Ya, mungkin ada tambahan dari Ampi atau Saya cuma ingin menjelaskan bahwa si Mas Dewi Arumsari itu menurut versi kami ya, menurut versi saya, mungkin ada juga yang tidak setuju ya. Mungkin orang tuh punya pendapat masing-masing ya. Jadi kita menurut pendapat saya, beliau itu anak buahnya atau prajurit sebagai panglimanya Ibu Dewi Lanjar yang penguasa Ratu Pantai Utara ya. Beliau ditugaskan untuk menjaga Sungai Cipunagara gitu ya,
Kalau masalah korban, kemarin dia bilang masalah korban itu setahun sekali emang ada kata dia, cuma itu emang harus dilakukan, mungkin tidak bisa dijelaskan, cuma itu memang harus dilakukan katanya, itu udah syarat gitu. Itu aja sih. Cuma untuk sosoknya, beliau itu pakai baju, kemarin pas datang itu pakai baju hitam, terus ada di keningnya itu seperti apa ya, mustika, cuma warnanya kalau yang satu hitam, yang satunya lagi yang buaya putih itu warnanya merah mustikanya di keningnya. Terus dia pakai kalung berbentuk buaya cuma badannya ular gitu. Itu aja sih saya lihat sosoknya gitu. Tapi ini kemarin kan kita di syuting di sana, itu dikasih waktu sampai jam 12. Itu alasannya kenapa kalau misalkan kita syuting lebih dari jam 12, Ya. apa yang nanti terjadi? Ya, menurut penjelasan beliau pas kemarin masuk itu ke saya ya, dia tidak mau diganggu, tidak mau diusik sebenarnya, karena itu menurut beliau itu tempat peristirahatannya gitu kan. Di sepanjang Sungai Cipunagara itu adalah tempat peristirahatan beliau. Jadi sebenarnya beliau itu tidak mau berisik ya, tidak mau amun Sunda nama menggandeng gitu kan, muka gandengan kemudian pakai nutup bener gitu kan, kumaksiat mabok, sebenarnya dia nggak setuju gitu, pakai hal-hal yang nggak baik gitu. Itu aja gitu. Ya masalah kerajaan goib di sana emang ada, cuma kata beliau cuma kecil, nggak terlalu besar. Masa kerajaan dari sepanjang Sungai Cipunagara itu banyak kerajaan-kerajaan goibnya gitu mah. Itu hanya kalau imah cabang-cabangnya lah gitu, banyak sih. Cuma asal kita nggak mengganggu, mereka pun mungkin nggak mengganggu kita. Kesimpulannya Ampi gimana Kesimpulannya buat kita? ya buat untuk warga Cipunagara ya khususnya, bukannya saya sok tahu atau gimana, saya cuma minta untuk yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Cipunagara untuk bisa menjaga dan melestarikan sungai. Jadi jangan sampai fungsinya beralih gitu kan. Jadi kata beliau sungai itu untuk sebagian orang itu adalah sumber kehidupan ya. Jadi jangan dikotori dengan hal-hal yang kotor gitu, hal yang jelek gitu kan. Itu aja sih. Iya, jangan terlalu berisik mungkin ya. Itu kalau misalkan di malam hari untuk warga yang suka melintas atau orang luar yang suka melintas ke situ, apakah sering terjadi penampakan atau gangguan? Mungkin ada, mungkin banyak ya orang yang sering melihat penampakan seperti melihat ular atau buaya. Mungkin itu penampakan dari wujud beliau yang asli gitu kan. Mungkin kalau misalkan ada penampakan seperti itu, mungkin beliau sedang marah gitu ya. Kalau misalkan sedang marah, biasa beliau tuh menampakkan dengan wujud aslinya gitu. Wujudnya sesosok ular apa gimana? Wujudnya itu dia sesosok buaya ke badannya Buaya ya. ya, sosok buaya, terus ke bawahnya dia ular gitu. Setengah ular setengah buaya sosoknya ya. Cuma dia ada mahkota atau mustika di keningnya, yang satu warnanya merah, yang untuk buaya putih ya. Kalau untuk buaya hitamnya warna hitam seperti kristal mustikanya. Terus Ampi gimana? Dan juga saya tambahkan ya, Tambahan saya tambahkan juga, beliau berpesan juga kemarin agar kita atau kita itu sebagai manusia jangan terlalu mengejar hal-hal yang keduniaan gitu ya, meminta kepada beliau atau apalagi ingin mengambil mustika yang ada di kepala beliau. Jadi beliau itu sangat marah sekali ya, karena beliau ingin itu sebenarnya tempat peristirahatan ya, tapi kebanyakan kadang manusia lain itu tujuannya itu kadang-kadang tidak baik ya. Jadi kadang hanya ingin mendapatkan mustika itu, jadi untuk untuk kepentingan dia pribadi ya, jadi untuk menambah kesaktiannya gitu. Dan di situ beliau berpesan juga tidak ada yang bisa mengambil mustika dari saya gitu, dari kepala saya. Itu aja sih.
mungkin ada juga yang tidak setuju dengan pendapat saya, tapi saya hanya menjelaskan apa yang beliau pesan gitu. Nah, Ampi mau tanya nih, Iya. kan yang udah itu yang ekspor ke sana Iya. banyak gangguan dari penunggu di sana atau makhluk-makhluk yang ada Iya. di sana. Kenapa pas kita ke sana itu mereka nggak apa ya, maksudnya mengganggu cuma nggak terlalu mengganggu Ekstrim gitu ya. ekstrim gitu ke tim Terlalu kita. ekstrim, nggak ada yang kerasukan ya di tim kita ya. Karena kita apa? Karena nggak ada yang kerasukan, karena kita minta izin dulu ya. Kita minta izin dulu, kita dengan sopan, dengan tata krama, kita minta izin sama beliau. Nah, alhamdulillah beliau mengizinkan, cuma kan dikasih waktu sampai jam 12 malam gitu. Jadi makanya kita tidak ada gangguan yang karena penguasa di situ juga sebagai mengizinkan gitu ya. Jadi mengizinkan kita karena kita dengan baik-baik bertamu ke beliau gitu. Itu kalau misalkan kita di sana sampai jam Lewat 12 12 malam, lewat masih di sana, itu apa yang akan terjadi? mungkin sebagian tim kita bakal ada yang kemasukan gitu. Bakal ada yang kerasukan atau serangan-serangan ekstrim ya, makanya di situ kita nggak mau ngambil risiko ya, karena kita timnya cuma pas-pasan, timnya cuma sedikit, jadi kita mengikuti aturan mereka gitu. Kita nggak nantang, kita kesana juga kita kan bukan untuk nantang, bukan untuk ngajak duel ya, kita hanya sekedar mencari informasi gitu, mencari informasi ada apa sih di sini gitu kan, ada apa aja, kata orang-orang ini angker apa ada ini gitu kan, makanya kita ke sana untuk eksplor, bukan untuk ngajak duel, bukan untuk adu kekuatan. Itu aja. Oke teman-teman, ya ini tadi saya sudah menjelaskan sama kru ya, sama tim. Ini video klarifikasi atau tambahan ya dari pas ekspor kemarin di Jembatan Cipunagara. Jadi ya kita ada pesan moralnya juga buat kalian semua, buat teman-teman, biar jadi pedoman lah bahwa kita bertamu itu harus izin terlebih dahulu ya, dengan sopan, dengan baik-baik. Maka orang yang punya rumah atau si penguasa itu bisa baik lagi sama kita. Jadi kita nggak usah nantang, nggak usah, kalau misalkan nggak ada izinnya jangan maksa gitu ya. Kita jangan berisiko. Makanya kita alhamdulillah sampai sekarang belum ada gangguan gitu kan. Makanya saya minta kepada masyarakat yang ada di Cipunagara ya, tolong fungsinya dialihkan, karena beliau berpesan jangan sampai dia dirusak gitulah. Sungainya harus dijaga, dilestarikan. Insya Allah hasil ikannya pun akan berkah ya. Itu aja mungkin saya, terima kasih Ya. Oke teman-teman, barusan Ampi udah berinteraksi sama penguasa. Saya coba namanya kalau salah tadi, nanti kan coba kita mencari tahu informasi namanya ya. Mudah-mudahan beliau bisa mencari memberikan nama ya. Jadi yang masuk itu di sini itu sebagai apa? Ampi boleh diceritakan? Yang pertama itu sebagai penjaga gerbangnya, gerbang jakibnya di sini. Si Akia yang perang kedua tadi langsung masuk ratunya ya, Nimas Nimas Dewi Arumsari ya, Nimas Dewi Arumsari. Tadi kan udah berinteraksi ya sama Kang Patur ya. Iya, Kang Patur boleh dipanggil? ya silakan. Kang Patur, punten. Rapat. Jadi boleh diceritakan nggak ke teman-teman sahabat Fakta Mistis? Boleh. Sosok apa yang memasuki Ampi? Ya, selamat pagi. Ya, tadi kan 2 kali interaksi ya. Untuk yang pertama itu adalah penunggu dari jembatan ini ya. Dia ada di tengah-tengah jembatan. Sosoknya kakek-kakek ya, sosoknya kakek-kakek, gagah
dia nggak musik, nggak apa-apa, dia hanya menunggu saja. Untuk yang interaksi kedua itu faktanya yang aslinya yaitu Nyai ya, Nyai dari Semenanjung Cipunagara, penguasanya dia. Ngaranna Nyimas Dewi Arumsari. Nah, namanya Nyimas Dewi Arumsari. Itu untuk penguasaan dia dari Semenanjung ini sajalah, semua aliran Cipunagara ya. Nah, beliau berpesan untuk siapapun yang ingin mengunjungi tempat ini diharapkan tidak ada niatan buruk ya, tidak ada niatan buruk, apalagi ingin memperkaya pribadi ya, atau mencari pusaka mustika ya. Nah, kalau bisa di sini hanya berkunjung atau berinteraksi, mengobrol biasa saja ya, menggali informasi sedikit saja. Nah, untuk sosok dari Nyai Nyimas ya, Nyai Nyimas berpakaiannya rapih ya, berpakaian rapi, cantik, anggun ya. Penguasa inilah, cuman untuk daerah ini dia hanya beristirahat saja di sini. Ya paling segitu informasi yang saya dapat ya. Untuk teman-teman tolong dijaga aja etika ketika datang ke tempat-tempat yang memang mistis ataupun angker ya, begitu. Ya, makasih ya Pak Tur ya, Kang Ya. Fatur. Ya. Siap, sama-sama. Untuk berikutnya ada uji nyali nggak? Sekarang kita mulai uji nyali ya, Ki, ya. Iya, ujinya. Nah, jadi udah ada pesertanya ya. Udah ada. Nah, siapa? Abayu, benar. Oh, baik. Datang. Jadi teman-teman, ini peserta uji nyali kita. Boleh diperkenalkan nggak? Ya, Namanya kenal. siapa? Terus kenapa ingin mengikuti uji nyali? Ya, perkenalkan, nama saya Bayu Pangestu dari Haramai. Saya pengen berinteraksi dengan makhluk-makhluk di sini aja. Soalnya saya pengen tahu aja gitu. Penasaran ya? Penasaran intinya. Tapi ada pesan-pesan nggak buat Pesannya peserta? soalnya kan di sini udah mulai banyak ini ya, bukan penampakan sih, udah mulai muncul ya, energi-nya udah mulai panas. Fokus aja, yakin, jadi jangan panik kalau misalkan lihat penampakan, fokus aja, jangan panik, itu aja pesan saya. Jadi siap ya? Yes. Selamat beruji nyali. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan beruji nyali untuk melihat sosok-sosok yang ada di sini apa saja sih. Soalnya saya di sini cuman sendiri ya, tidak ada yang nemanin. Tuh, saya sendiri. Boleh ke sana boleh. Oh, jujur ya, saya di sini gemeteran ada. Ini adalah di Desa Cipunagara ya. Di sini banyak kebun, pohon pisang. Sini cuman saya sendiri, sumpah ini saya merinding banget guys, merinding banget loh gue liatnya. Ini cuman kali ya guys, kali. Kalau kalian pengen lihat ini kali sini kali, jadi cukup bahaya banget deh buat kalian yang pengen tinggal di sini. Harus berhati-hati ya, jangan lupa berdoa di sini. Saya di sini cuma sendiri guys, cuman merasakan merinding dan gemeteran. Gemeteran guys, sumpah. Sumpah guys, merinding banget loh.
buat kalian yang pengen uji nyali di sini jangan lupa berdoa dan baca istighfar, sholawat. Diamati ya guys. Cuman maaf ya guys, sini berisik banget kereta soalnya. Kita duduk-duduk santai aja ya. Kita duduk-duduk. Dan fenomena apa saja yang muncul di sini ya. Di sini cukup gelap banget guys. Ya, cukup gelap banget. Oh, itu ada sosok siapa itu? Ternyata bukan guys. Sini ada jalannya, jalan buat ke kampung, jadi agak sepi lah. Dan di sini juga banyak siluman-siluman katanya. Yang penghuni di sini. Oh, ternyata saya sendiri di sini guys. Sumpah merinding banget. Merinding banget guys. Tuh, saya di sini sendiri di sini ya, tanpa ada yang menemani. Ini kalau misalkan kamu tahu, ini cuman apa itu, sungai yang harusnya panjang banget tuh. Di sini tidak ada siapa-siapa yang saya lihat ya. Kalau misalkan kalian pengen lihat, kalau orang yang punya ilmu gitu pasti lihat. Di sini ada makhluk apa yang saya dekatin. Ini cukup kurang ya guys. Di sini ternyata banyak pohon-pohon pisang ya, pohon pisang, dan banyak ini apa, rumput-rumput liar gitu. Nah, ini cukup lumayan ekstrim sih menurut saya. Dan cuma di sini banyak yang penghuninya guys. Ya teman-teman, barusan ke Sakta Udingali udah melaksanakan tugasnya. Gimana Pak tadi? Ya, yang pertama sih merinding sama degan sama gemeteran. Ada penampakan nggak di lihat? Kalau penampakan sih nggak ada, Suara cuma suara aja, suara apa? sekilas gitu, Suara seperti apa suara? yang agak nangis gitu. Oh, suara nangis ya. Emang tadi pas pertama saya masuk juga emang ada suara tangisan ya. Cuma jauh gitu, kita nggak tahu. Itu aja yang dirasakan ya selama di nyali. Jadi lolos Ya, sukses ya. Nanti kita juga akan cari peserta uji nyali ya. Siapa aja yang mau menguji nyalinya silahkan ya hubung kami ya. Kita Kalau bisa komen di bawah. Kalau misalkan teman-teman ada tempat yang bagus untuk dieksplor buat tim kita di Pakam, Iya. kalian boleh komen di bawah. Misalkan Kak, di sini tempatnya angker atau gimana, sok komen aja, nanti kita akan dibahas ya sama tim. Ya udah gitu aja. Kalau yang belum subscribe buat kalian, sok subscribe dulu video peserta uji nyali Bayu ya namanya. Makasih telah berpartisipasi untuk bersedia beruji nyali sama-sama. Terima kasih.